ya. Salam kenal kubur. Dan ini jadi ini adalah pekuburan keluarga Darul Quran. Di sini orang tua kayak Haji Yusuf Mansur sama pamannya, ayah ibunya, dan ada guru kita salah seorang pengisi acara Islam itu indah. Narsum kita adalah saya Ali Jaber, Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Apakah ini mengurangi pahala puasa atau justru membatalkan puasa? Nah ini kita juga harus jelas nih, karena banyak orang yang kadang-kadang nggak tahu dalilnya, nggak tahu apa, main nyala-nyalahin ini yang gitu. Seperti kita bahas ya. Iya. Masya Nah Allah. mungkin kita bicara masalah tentang adab, Bib nih. Bisa nggak nih dijelaskan kepada jamaah Islam itu indah pada saat kita datang ke makam, apalagi sekarang ini dalam suasana di bulan Ramadan. Apa mungkin ada penjelasan dari Habib yang bisa kita sampaikan ke jamaah yang ada di rumah nih, Bib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita ketika masuk makbarah atau tempat yang dikuburkan itu ada adab-adabnya. Pertama yang diajarkan sama Nabi mengucapkan salam. Ya, mungkin suara yang lebih bagus mungkin Ustaz Syam bisa contohkan salam ketika masuk Quran. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu maksudnya di antara adab-adab masuk, karena mereka ini mereka ini mendengar tapi tidak bisa menjawab. Mereka mendengar, cuman walaupun mereka menjawab itu kita tidak bisa mendengar jawaban mereka. Terus ketika mengucap salam kita diusahakan di sebelah sini. Jadi kalau artinya di sisi daripada kuburan kalau bisa menghadap ke kiblat. Diusahakan menghadap ya. Ini kan sekarang kita ini menghadap ke kiblat. Kemudian doa. Doa banyak. Ketika kita bacakan Al-Fatihah dulu, kemudian bisa dimulai dengan Yasin, bisa dimulai dengan tahlil. Tapi karena waktu kita singkat, jadi awal mungkin kita baca ayatul kursi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian diiringi dengan suratul Ikhlas 3 kali. Teruskan setelahnya itu baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ingat para pemirsa, ini di antara yang singkat untuk doa kepada ahli mayit. Kita mendoakan beliau-beliau ini supaya mendapatkan ampunan dan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jadi kita datang ke makam itu bukan kita minta sama orang yang sudah dimakamkan, tapi justru kita mendoakan. Justru mereka menunggu doa kita yang kita datang ini. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Syam, mungkin bisa sedikit kita memberikan ayat-ayat suci Al-Quran mungkin buat para ahli kubur yang ada di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan di mana manusia memohon agar ajalnya bisa terlambat sesaat, atau mungkin memohon agar terlambat ataupun maju sesaat. Tapi Allah tegaskan bahwa walikulli ummatin ajal, setiap daripada kita akan mempunyai daripada batas waktu ataupun ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan pernah telat sesaat pun, wala yastaqdimun, tidak akan pernah maju sesaat pun. Maka ayat ini pelajaran penting bagi orang-orang yang sedang berziarah kubur, orang yang sedang nyekar. Maka subhanallah, orang-orang yang berada di dalam kuburannya, mereka semua ingin agar hidup kembali menjadi orang yang soleh, atau yang lebih soleh lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkannya.
Maka kita yang diberikan kesempatan masih hidup, marilah kita mengamalkan ayat ini. Bahwa ketika ajal itu sudah ada, ajal itu sudah datang, tidak akan pernah terlambat sesaat pun. Maka mari menggunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan amal ibadah kita. Apatah lagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mari setiap detiknya Ramadan kita mempergunakannya dengan baik. Mari setiap saatnya Ramadan kita mempergunakannya dengan baik. Bukan pada saat ketika meninggal dunia baru kita minta sesaat. Padahal Allah masih memberikan kita saat-saat Ramadan yang sangat mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Shadaqallahul azim. Satu hal buat kita. Pembelajaran yang terbaik adalah kematian. Ada dua nasihat. Satu nasihat yang berbicara dan satu nasihat yang diam. Dan nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran. Dan sementara nasihat yang diam itu adalah kematian. Jadikanlah kematian ini pembelajaran besar buat kita. Dalam al-ibadah kita. Dalam kehidupan kita. Mumpung kita masih hidup. Gunakan kesempatan ini. Hidup di dunia untuk jadi bekal menanam. Untuk nanti kelak kita akan panen. Ketahuilah. Masa tunggu kita. Karena kita melewati 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Dan alam barzah itu adalah alam penantian. Pertanyaannya buat kita, apakah ibadah kita sudah sempurna? Ibadah puasa kita, apakah ibadah puasa kita yang kita lakukan aktivitas semenjak kita berpuasa, dalam ibadah puasa kita, apakah yang kita lakukan itu membatalkan atau mengurangi pahala? Hati-hati. Ibadah itu ada syariatnya, ada aturannya. Jangan hanya sekedar berpuasa sampai kita menyepelekan tentang ibadah di dalamnya, kemuliaan puasa itu sendiri. Hati-hati ketika kita beraktivitas, jangan sampai aktivitas kita itu menyebabkan batalnya puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita. Untuk itu, ayo hati-hati ketika kita menjalankan ibadah kita. Jangan sampai berkata, cuma yang batalkan puasa kan makan minum. Sama hubungan suami istri yang mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau kita ghibah gimana? Itu membatalkan pahalanya. Tapi bagaimana kalau malam? Kan tidak ada kaitannya dengan puasa. Mohon maaf, bisa jadi Anda tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Dari buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, guru-guru kita selalu mengingatkan kepada kita bahwa maksimalkanlah ibadah kita di bulan puasa kita atau di bulan Ramadan kali ini, seolah-olah ini adalah bulan Ramadan terakhir kita dan kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang ke depan. Ini Masya Allah, jadi memang ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, ya. Apalagi nih kalau kita sampai anggap ini Ramadan terakhir, ini Masya Allah jangan sampai disia-siakan ya waktunya. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih dalam pembahasan tema kita pagi hari ini mengurangi atau malah membatalkan puasa. Jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.